Cerita ini mengisahkan perjalanan Risa, seorang gadis dari desa Sumber Makmur di Jawa Timur, yang terperangkap dalam praktik perdagangan manusia di Kamboja. Awalnya, Risa tergiur oleh janji pekerjaan dengan gaji besar dari seorang agen bernama Pak Herman. Namun, ia justru dijebak dan dipaksa bekerja sebagai budak di sebuah rumah mewah milik Tuan Wijaya. Selama 2 tahun, Risa mengalami penderitaan fisik dan mental yang hebat. Detektif Arya, yang mendapat laporan tentang dugaan perbudakan, menyelidiki kasus ini dengan tekun. Dengan bantuan kepolisian Kamboja, ia berhasil menggerebek rumah Tuan Wijaya dan menyelamatkan Risa serta korban lainnya. Setelah bebas, Risa menjalani pemulihan panjang dan akhirnya kembali ke Indonesia. Ia bangkit dari trauma, menjadi aktivis yang memperjuangkan hak pekerja migran, dan mendirikan organisasi untuk membantu korban perdagangan manusia. Cerita ini menekankan tema ketahanan, keadilan, dan harapan, serta mengkritik praktik perdagangan manusia yang kejam. Kisah Risa menjadi inspirasi tentang pentingnya kewaspadaan dan solidaritas dalam melawan ketidakadilan, menghadapi masa lalu yang kelam dan membangun kehidupan baru. Desa Sumber Makmur, di jantung Jawa Timur, menyimpan keindahan alam yang sederhana namun menghangatkan. Hamparan sawah hijau membentang luas, dihiasi dengan alunan merdu burung-burung yang beterbangan di antara pepohonan rindang. Di sebuah rumah sederhana dengan dinding anyaman bambu yang mulai lapuk, hiduplah Risa, seorang gadis dengan kecantikan alami yang memikat hati siapa saja yang memandangnya. Matanya bulat dan bersinar, memancarkan kebaikan dan semangat yang tak pernah pudar meski kehidupan tak selalu ramah padanya. Pagi itu, mentari belum sepenuhnya merebut kekuasaan dari kegelapan malam. Embun masih membasahi dedaunan, memberikan kesegaran yang khas pada udara pedesaan. Namun, di rumah Risa, kesibukan sudah terasa sejak dini hari. Ibunda Risa, seorang wanita parubaya dengan kerutan halus di wajahnya yang menyimpan segudang pengalaman hidup, tampak menyiapkan sarapan sederhana di dapur kecil. Aroma nasi hangat dan sayur lodeh memenuhi ruangan, membangkitkan selera. Risa, dengan langkah ringan, menghampiri ibunya. Senyumnya merekah, secerah mentari pagi yang mulai mengintip dari balik jendela. "Selamat pagi Ibu," sapanya lembut, sembari mencium pipi ibunya dengan penuh kasih sayang. "Pagi Nak, apakah kamu sudah siap?" jawab sang ibu, menatap putrinya dengan campuran haru dan kekhawatiran. Hari itu adalah hari keberangkatan Risa menuju Gerbang Harapan Baru, sebuah pekerjaan di negeri Kamboja yang dijanjikan oleh Pak Herman, seorang agen penyalur tenaga kerja yang datang beberapa waktu lalu. Pak Herman, dengan tutur kata yang manis dan janji-janji menggiurkan tentang gaji besar dan kehidupan yang lebih baik, berhasil meyakinkan Risa dan ibunya. Bagi keluarga yang selama ini berjuang dengan keterbatasan ekonomi, tawaran itu bagaikan oase di tengah gurun pasir. Risa telah membayangkan hari-hari indah di Kamboja. Ia akan bekerja di sebuah restoran yang katanya cukup terkenal, bertemu dengan orang-orang baru, dan yang terpenting, mengirimkan uang secara rutin kepada ibunya di kampung halaman. Dengan begitu, ia bisa membantu meringankan beban ibunya, memperbaiki rumah mereka yang sudah tua, dan mungkin, suatu hari nanti, mewujudkan impian ibunya untuk pergi berhaji. Namun, di balik senyum manis Pak Herman, tersimpan sebuah kebohongan besar. Restoran mewah yang digambarkannya hanyalah ilusi belaka. Tujuan sebenarnya adalah sebuah rumah besar terpencil di Kamboja, tempat di mana Risa akan terjerat dalam jaring perbudakan modern yang kejam. Setelah sarapan, Risa membantu ibunya membereskan sisa-sisa barang yang akan dibawanya. Sebuah koper sederhana berisi beberapa potong pakaian, foto keluarga, dan sedikit uang saku yang diberikan ibunya dengan susah payah. Setiap lipatan pakaian, setiap sentuhan barang-barang itu, terasa begitu bermakna bagi Risa. Saatnya tiba untuk berpamitan. Air mata tak dapat dibendung lagi. Ibunda Risa memeluk putrinya erat-erat, menyalurkan segala doa dan harapan melalui sentuhan kasih sayang. "Hati-hati di sana Nak,"
Jaga diri baik-baik. Jangan lupakan ibu, bisiknya lirih di telinga Risa. Risa membalas pelukan ibunya dengan erat. Iya ibu. Risa janji akan baik-baik saja. Risa akan segera mengirimkan uang untuk ibu, jawabnya dengan suara bergetar. Dengan berat hati, Risa melangkah keluar rumah, menuju mobil yang sudah menunggu di ujung jalan. Pak Herman menyambutnya dengan senyum palsu yang kini tampak begitu dingin. Risa melambaikan tangan kepada ibunya yang berdiri di ambang pintu, air mata mengalir deras di pipinya. Ia mencoba menyunggingkan senyum terakhir, sebuah janji bisu bahwa ia akan kembali suatu hari nanti, membawa serta kebahagiaan dan keberhasilan. Mobil itu melaju meninggalkan desa Sumber Makmur, membawa Risa menjauh dari kehangatan keluarga dan menuju kegelapan yang tak terduga. Di dalam hatinya, Risa masih menyimpan secercah harapan dan keyakinan akan masa depan yang lebih baik. Ia tidak tahu bahwa perjalanan ini akan membawanya ke dalam mimpi buruk yang akan menguji batas kekuatan fisik dan mentalnya. Angin pagi yang berhembus seolah membawa bisikan tak menyenangkan, namun Risa terlalu bersemangat untuk menyadarinya. Gerbang harapan yang tampak di depannya, tanpa disadarinya, adalah pintu menuju jurang penderitaan yang mendalam. Perjalanan menuju Kamboja terasa panjang dan melelahkan. Di dalam mobil yang sesak bersama beberapa calon pekerja migran lainnya, Risa mencoba untuk tetap tegar dan menyimpan rasa cemas yang mulai menyelimuti hatinya. Pak Herman sesekali melontarkan senyum palsu dan kata-kata penyemangat yang kini terdengar hambar di telinga Risa. Ada sesuatu yang janggal dalam tatapan matanya, sebuah kilatan dingin yang sempat tertangkap oleh Risa dan membuatnya merasa tidak nyaman. Setibanya di Phnom Penh, Risa tidak melihat hiruk-pikuk kota yang ramai dengan restoran-restoran mewah seperti yang dibayangkan. Mereka dibawa ke pinggiran kota, melewati jalanan berdebu dan bangunan-bangunan kumuh yang kontras dengan janji-janji indah Pak Herman. Kegelisahan Risa semakin menjadi-jadi. Kemana sebenarnya mereka akan pergi? Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar yang dikelilingi oleh tembok tinggi dan gerbang besi yang kokoh. Suasana di sekitar rumah itu terasa sunyi dan mengasingkan. Beberapa pria bertubuh tegap dengan tatapan mata yang dingin dan tanpa ekspresi tampak berjaga di sekitar gerbang. Jantung Risa berdebar kencang. Ini bukanlah gambaran restoran yang dijanjikan. Pak Herman menyuruh mereka turun dengan nada suara yang tiba-tiba berubah menjadi lebih keras dan memerintah. "Kalian semua ikut saya," katanya singkat, tanpa senyum sedikit pun di wajahnya. Risa dan beberapa wanita lainnya mengikuti Pak Herman dengan langkah ragu. Mereka dibawa masuk ke dalam rumah besar yang terasa dingin dan tidak ramah. Interiornya mewah namun suram, dengan perabotan mahal yang tampak tidak terawat. Seorang wanita parubaya dengan wajah angkuh dan tatapan mata tajam menyambut mereka di ruang tengah. Dialah yang kemudian Risa ketahui sebagai majikan mereka. "Selamat datang di rumah saya," ucap wanita itu dengan nada sinis yang membuat bulu kuduk Risa berdiri. "Kalian di sini untuk bekerja. Ikuti semua perintah saya tanpa membantah. Jangan coba-coba untuk melarikan diri, karena kalian tidak akan bisa." Ketakutan Risa mencapai puncaknya saat Pak Herman mengumpulkan paspor mereka. "Ini akan saya simpan. Kalian tidak membutuhkannya di sini," katanya dengan seringai licik. Saat itu, Risa menyadari bahwa ia telah terperangkap. Janji-janji indah tentang pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik hanyalah jebakan keji. Kebebasannya telah direnggut, dan ia berada di tempat asing tanpa seorang pun yang dikenal. Malam pertama di rumah besar itu menjadi malam yang penuh dengan kecemasan dan air mata. Risa dan wanita-wanita lainnya ditempatkan di sebuah kamar sempit dan kotor, dengan beberapa kasur tipis di lantai. Mereka saling bertukar pandang, mencoba mencari kekuatan dan jawaban di mata satu sama lain. Namun, yang mereka temukan hanyalah ketakutan dan keputusasaan yang sama. Keesokan harinya, mimpi buruk Risa dimulai. Ia dibangunkan sebelum matahari terbit dan langsung diberi berbagai macam pekerjaan rumah yang berat dan tidak ada habisnya. Ia harus membersihkan seluruh rumah yang luas,
mencuci pakaian, memasak untuk banyak orang, dan melayani semua kemauan majikannya dan para penjaga. Setiap kesalahan kecil akan berbuah makian dan hukuman yang tidak pantas. Upah yang dijanjikan tak pernah ada. Ketika Risa mencoba bertanya tentang hak-haknya, ia hanya mendapatkan tatapan sinis dan ancaman. Kalian di sini untuk bekerja, bukan untuk meminta bayaran. Kalian berhutang kepada saya karena sudah membawa kalian ke sini, bentak majikannya dengan nada merendahkan. Risa merasa seperti seorang tahanan di rumah mewah itu. Setiap sudut ruangan, setiap tatapan mata para penjaga, terasa mengawasi dan mengancam. Ia merindukan kehangatan keluarganya, kebebasan di kampung halamannya, dan senyum ibunya yang penuh kasih sayang. Air mata menjadi pelipur lara di setiap malam sunyi, dan harapan untuk bisa kembali pulang tampak semakin menipis. Ia terperangkap dalam jaring perbudakan modern, dan masa depannya tampak suram tanpa ada secercah cahaya pun. Di dalam hatinya, Risa terus berdoa dan berharap akan ada keajaiban yang menyelamatkannya dari neraka ini. Hari-hari berlalu bagaikan siksaan tanpa akhir bagi Risa. Rutinitasnya monoton dan melelahkan. Bangun sebelum fajar menyingsing, bekerja tanpa henti hingga larut malam, dan tidur hanya beberapa jam di kamar sempit yang pengap. Setiap otot di tubuhnya terasa nyeri, setiap sendi terasa linu. Namun, rasa sakit fisik itu tak sebanding dengan luka batin yang terus menganga. Ia menjadi saksi bisu perlakuan keji majikannya terhadap para pekerja migran lainnya. Makian kasar, hinaan merendahkan, bahkan kekerasan fisik menjadi pemandangan sehari-hari. Risa seringkali harus menahan air mata saat melihat teman-temannya diperlakukan tidak manusiawi. Rasa solidaritas tumbuh di antara mereka, meski dalam keterbatasan dan ketakutan. Mereka saling menguatkan dalam diam, berbagi tatapan penuh pengertian yang melampaui kata-kata. Pekerjaan yang diberikan semakin berat dan beragam. Risa tidak hanya membersihkan rumah dan memasak, tetapi juga harus mengurus kebun yang luas, mencuci mobil-mobil mewah majikannya, bahkan melayani tamu-tamu yang datang dengan tatapan merendahkan. Ia merasa seperti seorang budak di era modern, kehilangan identitas dan harga diri. Makanan yang diberikan pun seadanya, seringkali sisa makanan majikan yang tidak layak. Risa dan teman-temannya harus berbagi makanan yang sedikit itu untuk bertahan hidup. Rasa lapar dan haus seringkali menghantui, menambah penderitaan mereka. Kesehatan Risa mulai menurun. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat, dan energinya terkuras habis. Setiap malam, sebelum memejamkan mata, Risa selalu memikirkan ibunya di kampung halaman. Ia membayangkan wajah ibunya yang penuh kerinduan, doa-doa yang mungkin dipanjatkan untuk keselamatannya. Rasa bersalah menghantuinya karena belum bisa mengirimkan uang sepeser pun seperti yang dijanjikannya. Ia merasa telah mengecewakan ibunya, menambah beban pikiran wanita yang sangat dicintainya itu. Kerinduan pada kebebasan semakin membakar hatinya. Ia merindukan suara tawa teman-temannya, kehangatan sinar matahari di sawah desanya, dan kebebasan untuk pergi kemanapun yang ia mau. Di rumah besar yang megah namun terasa seperti penjara itu, Risa merasa terasing dan terputus dari dunia luar. Beberapa kali, Risa mencoba mencari informasi tentang cara menghubungi Kedutaan Besar Indonesia atau meminta bantuan pihak luar. Namun, setiap gerak-geriknya selalu diawasi oleh para penjaga yang siaga. Komunikasi dengan dunia luar nyaris mustahil. Ponsel mereka telah dirampas sejak awal kedatangan. Risa merasa semakin terisolasi dan putus asa. Namun, di tengah keputusasaan yang mendalam, secercah harapan kecil masih bersemi di sudut hatinya. Ia percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya begitu saja. Ia terus berdoa, memohon kekuatan dan jalan keluar dari situasi yang mengerikan ini. Ia juga mulai mengamati setiap sudut rumah, setiap kebiasaan para penjaga, setiap detail kecil yang mungkin bisa menjadi celah untuk melarikan diri atau meminta bantuan. Risa belajar untuk bersikap lebih hati-hati dan tidak terlalu menunjukkan perlawanan secara terbuka.
Ia tahu bahwa kemarahan dan pembangkangan hanya akan memperburuk keadaannya. Ia memilih untuk bersikap patuh di luar, namun di dalam hatinya, ia terus merencanakan dan mencari kesempatan. Ia percaya bahwa suatu saat nanti, akan ada keajaiban yang datang menyelamatkannya dari mimpi buruk ini. 2 tahun telah berlalu dalam kegelapan, namun semangat Risa untuk bertahan hidup dan kembali ke keluarganya belum sepenuhnya padam. Ia adalah bara api yang tersembunyi di balik dinginnya perlakuan keji yang diterimanya, menunggu waktu yang tepat untuk kembali menyala. 2 tahun telah berlalu sejak Risa pertama kali menginjakkan kaki di tanah Kamboja dengan sejuta harapan. 2 tahun yang terasa seperti siksaan abadi, merenggut kebebasan, harga diri, dan hampir saja memadamkan nyala harapan di dalam hatinya. Waktu telah mengikis keceriaan di wajahnya, menggantikannya dengan guratan kesedihan dan kelelahan yang mendalam. Tubuhnya yang dulu segar dan bugar kini kurus kering, tulang-tulangnya terasa ngilu setiap kali bergerak. Namun, di balik tatapan matanya yang sayu, tersimpan bara semangat yang tak pernah benar-benar padam. Pengalaman pahit telah mengajarkannya tentang ketahanan, tentang kekuatan tersembunyi yang bahkan tidak ia sadari sebelumnya. Ia belajar untuk membaca situasi, untuk mengenali setiap perubahan kecil dalam perilaku para penjaga dan majikannya. Ia menjadi pengamat yang cermat, merekam setiap detail yang mungkin berguna di kemudian hari. Risa menyadari bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan menjaga kewarasannya. Ia menciptakan dunia kecil di dalam benaknya, tempat di mana ia bisa melarikan diri dari kenyataan yang mengerikan. Ia mengingat kenangan indah bersama keluarganya, suara tawa ibunya, aroma masakan kampung halaman. Kenangan-kenangan itu menjadi pelipur lara di tengah kesunyian malam dan sumber kekuatan dikala menjalani pekerjaan yang melelahkan. Ia juga menjalin ikatan yang lebih erat dengan para pekerja migran lainnya. Mereka berbagi cerita, saling menguatkan, dan menciptakan solidaritas yang tak tergoyahkan di tengah penderitaan yang sama. Mereka belajar bahasa isyarat sederhana untuk berkomunikasi secara diam-diam, bertukar informasi tentang situasi di rumah itu, dan merencanakan kemungkinan-kemungkinan kecil untuk mencari pertolongan. Suatu hari, Risa tidak sengaja mendengar percakapan antara 2 penjaga yang menyebutkan tentang adanya CCTV di beberapa sudut rumah, kecuali di area dapur dan gudang belakang. Informasi sekecil itu langsung tertanam kuat di benaknya. Ia mulai memfokuskan pengamatannya pada area-area yang tidak terpantau kamera, mencari celah atau barang-barang yang mungkin bisa ia gunakan untuk keuntungannya. Di gudang belakang yang gelap dan berdebu, Risa menemukan sebuah ponsel tua yang rusak dan tidak terpakai. Meski tampak mustahil untuk diperbaiki, ia menyimpannya dengan hati-hati, berharap suatu saat nanti bisa menemukan cara untuk menghidupkannya kembali, atau setidaknya mengambil komponen yang berguna darinya. Risa juga belajar tentang kebiasaan majikannya. Wanita itu memiliki rutinitas yang ketat. Setiap sore, setelah makan malam, ia akan menghabiskan waktu di ruang kerjanya, menelepon dan memeriksa laporan keuangan. Saat itulah, para penjaga biasanya sedikit lengah. Risa mencatat waktu-waktu tersebut, menyadari bahwa mungkin ada kesempatan kecil untuk bertindak saat perhatian mereka teralihkan. 2 tahun dalam penyekapan telah mengubah Risa. Ia yang dulu ceria dan polos kini, menjadi lebih waspada dan penuh perhitungan. Ia kehilangan sebagian dari dirinya, namun di saat yang sama, ia menemukan kekuatan dan ketahanan yang luar biasa. Mimpi untuk kembali ke keluarganya menjadi satu-satunya alasan ia terus bertahan, secercah cahaya yang menuntunnya melewati lorong kegelapan. Ia tidak tahu kapan pertolongan akan datang, atau apakah pertolongan itu akan pernah datang. Namun, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah, untuk terus mencari celah, sekecil apapun, untuk merebut kembali kebebasannya dan kembali ke pelukan ibunda tercinta. Di dalam hatinya, harapan itu masih menyala. Meski redup, menanti hembusan angin yang tepat untuk kembali berkobar. Di tengah gemerlap dan hiruk-pikuk kota Phnom Penh, dengan lalu lalang kendaraan mewah dan riuhnya pasar tradisional,
terdapat sebuah kantor detektif sederhana namun penuh dengan jejak keberhasilan. Di ruangan kerjanya yang dipenuhi dengan berkas-berkas kasus yang belum terpecahkan dan foto-foto buram para pelaku kejahatan, duduklah Arya. Detektif Arya bukanlah sosok yang flamboyan atau penuh sensasi seperti yang sering digambarkan di film-film. Ia adalah pria dengan pembawaan tenang, tatapan mata tajam yang mampu menelisik kebohongan, dan pikiran analitis yang luar biasa. Usianya sekitar 40-an, dengan rambut hitam legam yang mulai diselingi beberapa helai uban, menjadi saksi bisu pengalamannya dalam menangani berbagai macam kasus kriminal. Arya dikenal di kalangan kepolisian dan masyarakat sebagai seorang pemecah masalah yang andal. Ia memiliki insting yang kuat, mampu melihat pola-pola tersembunyi dalam setiap kasus, dan deduksinya seringkali tepat sasaran. Ia tidak mudah menyerah dan selalu berusaha mencari keadilan bagi para korban, terutama mereka yang lemah dan tidak berdaya. Suatu sore yang tenang, saat Arya sedang meneliti berkas kasus penipuan investasi yang cukup rumit, seorang informan anonim menghubunginya melalui pesan singkat terenkripsi. Pesan itu singkat namun mengusik. Dugaan perbudakan di rumah mewah pinggir kota, dekat area perkebunan tua. Tidak ada nama, tidak ada detail lebih lanjut. Namun, bagi Arya, informasi sekecil itu sudah cukup untuk memicu alarm di benaknya. Ia telah menangani beberapa kasus perdagangan manusia sebelumnya, dan setiap kasus meninggalkan bekas luka yang mendalam di hatinya. Membayangkan seseorang direnggut kebebasannya, dipaksa bekerja tanpa upah, dan diperlakukan seperti bukan manusia, selalu membangkitkan amarah dan tekadnya untuk bertindak. Arya segera menghubungi beberapa kontaknya di kepolisian dan di kalangan masyarakat sipil untuk mencari informasi lebih lanjut tentang dugaan perbudakan tersebut. Namun, informasi yang berhasil ia kumpulkan sangat minim. Rumah mewah di pinggir kota memang ada. Dikenal sebagai milik seorang pengusaha kaya raya yang tertutup dan jarang berinteraksi dengan tetangga sekitar. Tidak ada laporan polisi atau keluhan resmi yang pernah masuk terkait rumah tersebut. Kebisuan ini justru semakin membuat Arya curiga. Biasanya, praktik perbudakan modern dilakukan secara tersembunyi, jauh dari jangkauan pihak berwenang. Para pelaku sangat pandai menutupi jejak kejahatan mereka, memanfaatkan ketidakberdayaan para korban dan rasa takut mereka untuk melapor. Arya memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri terlebih dahulu. Ia tidak ingin gegabah dan membuat para pelaku semakin berhati-hati. Dengan menyamar sebagai seorang pekerja konstruksi yang sedang mencari pekerjaan, ia mulai bergerak ke area sekitar rumah mewah itu. Ia mengamati dari kejauhan, mencatat setiap aktivitas yang terjadi di sana. Ia melihat tembok tinggi yang mengelilingi rumah itu, gerbang besi yang selalu tertutup rapat, dan beberapa pria bertubuh tegap yang berjaga di sekitar properti. Suasana di sekitar rumah itu terasa aneh, sunyi dan terisolasi, seolah menyembunyikan sebuah rahasia kelam. Arya juga memperhatikan minimnya lalu lintas orang yang keluar masuk rumah. Sebuah rumah sebesar itu seharusnya memiliki lebih banyak aktivitas jika dihuni oleh keluarga dan staf biasa. Selama beberapa hari, Arya terus melakukan pengamatan dengan sabar dan teliti. Ia berbicara dengan beberapa warga sekitar, mencoba menggali informasi tanpa menimbulkan kecurigaan. Sebagian besar warga mengaku tidak tahu banyak tentang pemilik rumah itu, yang dikenal tertutup dan jarang berinteraksi. Namun, beberapa di antara mereka sempat melihat beberapa kali mobil van tertutup keluar masuk rumah pada malam hari, dan mendengar suara-suara samar yang mencurigakan. Firasat Arya semakin kuat bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik tembok tinggi itu. Ia merasakan adanya ketidakadilan dan penderitaan yang tersembunyi. Instingnya sebagai seorang detektif yang berpengalaman mengatakan bahwa laporan anonim itu mungkin benar adanya. Ia bertekad untuk mengungkap kebenaran, tidak peduli seberapa sulit dan berbahayanya rintangan yang akan dihadapinya. Di dalam hatinya, ia sudah berjanji untuk membantu siapapun yang mungkin menjadi korban di rumah mewah itu, memberikan suara kepada mereka yang selama ini dibungkam oleh ketakutan dan kekejaman. Penyelidikan ini baru permulaan,
dan Arya siap untuk menggali lebih dalam hingga ke akar permasalahan. Setelah beberapa hari melakukan pengamatan terselubung, Arya mulai menyusun kepingan-kepingan informasi yang berhasil dikumpulkannya. Ia membuat sketsa kasar denah rumah mewah itu berdasarkan pengamatannya dari luar. Ia mencatat posisi gerbang, tembok tinggi, jendela-jendela yang tampak selalu tertutup, dan jumlah penjaga yang terlihat berjaga di berbagai sudut. Arya juga mempelajari pola aktivitas di sekitar rumah itu. Ia mencatat waktu-waktu kedatangan dan keberangkatan kendaraan, meskipun frekuensinya sangat jarang. Ia memperhatikan bahwa aktivitas di dalam rumah tampak meningkat pada malam hari, dengan lampu-lampu yang menyala hingga larut malam dan suara-suara samar yang kadang terdengar dari kejauhan. Dengan berbekal informasi awal ini, Arya memutuskan untuk mencari cara mendapatkan akses yang lebih dekat ke properti tersebut. Ia menyamar sebagai seorang tukang kebun yang menawarkan jasanya. Dengan peralatan sederhana di tangannya dan dialek lokal yang fasih, ia mencoba mendekati gerbang rumah itu. Namun, usahanya dihalau oleh seorang penjaga bertubuh kekar dengan tatapan mata curiga. "Kami tidak butuh tukang kebun," kata penjaga itu dengan nada ketus, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lebih lanjut. Penolakan ini semakin menguatkan kecurigaan Arya bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di dalam rumah itu. Arya tidak menyerah. Ia mencoba pendekatan lain. Ia mencari informasi tentang pemilik rumah itu melalui catatan publik dan jaringan informannya. Ia berhasil mendapatkan sedikit informasi tentang seorang pengusaha bernama Tuan Wijaya, yang dikenal kaya raya namun memiliki reputasi tertutup dan jarang berinteraksi dengan masyarakat. Tidak ada catatan kriminal yang signifikan, namun ada beberapa desas-desus tentang bisnisnya yang tidak terlalu jelas. Arya juga menelusuri riwayat kepemilikan rumah mewah itu. Ia menemukan bahwa properti tersebut beberapa kali berganti nama dalam beberapa tahun terakhir, sebuah pola yang seringkali mengindikasikan adanya aktivitas ilegal. Semakin banyak informasi yang ia kumpulkan, semakin kuat keyakinannya bahwa laporan anonim itu benar. Ada sesuatu yang sangat tidak beres di rumah mewah itu, dan ia merasa bertanggung jawab untuk mengungkap kebenarannya. Arya menyadari bahwa ia tidak bisa bertindak sendiri. Ia membutuhkan dukungan dari pihak kepolisian. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus memiliki bukti yang kuat untuk meyakinkan mereka agar mau melakukan penyelidikan lebih lanjut, apalagi terhadap seorang pengusaha berpengaruh seperti Tuan Wijaya. Dengan hati-hati, Arya menyusun laporan awal berdasarkan pengamatannya dan informasi yang berhasil ia kumpulkan. Ia menekankan pola aktivitas yang mencurigakan, minimnya interaksi pemilik rumah dengan lingkungan sekitar, dan riwayat kepemilikan properti yang ganjil. Ia juga menyampaikan firasat kuatnya tentang adanya praktik perbudakan di dalam rumah itu. Setelah menyelesaikan laporan, Arya menghubungi seorang perwira polisi yang ia percaya, seorang letnan bernama Ratna yang dikenal memiliki integritas tinggi dan kepedulian terhadap isu-isu sosial. Arya menceritakan semua temuannya dan kekhawatirannya kepada Letnan Ratna. Awalnya, Letnan Ratna tampak ragu karena kurangnya bukti konkret. Namun, ia mengenal reputasi Arya sebagai seorang detektif yang memiliki insting tajam dan jarang meleset dalam memecahkan kasus. Setelah mendengarkan penjelasan Arya dengan seksama dan melihat laporan yang disusunnya, Letnan Ratna mulai tertarik dan berjanji akan mempertimbangkan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Arya merasa sedikit lega, namun ia tahu bahwa perjuangannya masih panjang. Ia harus terus mengumpulkan bukti yang lebih kuat untuk meyakinkan pihak kepolisian agar mau bertindak. Ia kembali melakukan pengamatan di sekitar rumah mewah itu, kali ini dengan lebih hati-hati dan mencari celah untuk mendapatkan bukti visual atau audio yang bisa mendukung dugaannya. Suatu malam, saat ia mengawasi dari kejauhan, Arya melihat sebuah mobil van tertutup keluar dari gerbang belakang rumah itu. Ia mencoba mengikuti mobil tersebut dengan sepeda motornya, namun mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi dan berhasil menghilang di tengah keramaian kota. Namun, Arya berhasil mencatat nomor plat mobil tersebut. Dengan informasi baru ini, Arya kembali menemui Letnan Ratna.
Nomor plat mobil itu ternyata terdaftar atas nama sebuah perusahaan yang tidak jelas. Ini semakin menguatkan kecurigaan Arya bahwa ada aktivitas ilegal yang terjadi di rumah mewah itu. Setelah mempertimbangkan semua informasi yang diberikan Arya, Letnan Ratna akhirnya setuju untuk memulai penyelidikan resmi. Ia membentuk tim kecil yang terdiri dari beberapa petugas yang bisa dipercaya dan mulai melakukan pengintaian yang lebih intensif terhadap rumah Tuan Wijaya. Arya merasa sedikit harapan mulai tumbuh. Akhirnya, ada pihak berwenang yang mau mendengarkannya dan bertindak. Namun, ia juga menyadari bahwa para pelaku perbudakan modern biasanya sangat licik dan berbahaya. Ia harus berhati-hati dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak membahayakan para korban yang mungkin disekap di dalam rumah itu. Perjalanan untuk mengungkap kebenaran baru saja dimulai, dan Arya siap menghadapi segala risiko demi menegakkan keadilan. Dengan dukungan resmi dari kepolisian, penyelidikan terhadap rumah mewah Tuan Wijaya bergerak lebih intensif. Letnan Ratna memimpin tim yang terdiri dari beberapa petugas berpakaian preman yang melakukan pengawasan 24 jam di sekitar properti. Mereka memasang kamera tersembunyi di beberapa titik strategis dan mencoba merekam setiap aktivitas yang mencurigakan. Arya terus memberikan informasi dan analisisnya kepada tim kepolisian. Ia berbagi pengamatannya tentang pola-pola aktivitas di rumah itu, termasuk waktu-waktu lengah para penjaga dan kemungkinan lokasi di mana para korban disekap. Ia juga memberikan perkiraan jumlah korban berdasarkan apa yang sempat ia lihat dan dengar selama masa pengamatannya. Beberapa hari berlalu tanpa ada perkembangan signifikan. Para pelaku di dalam rumah itu tampak sangat berhati-hati. Namun, ketekunan tim penyelidik akhirnya membuahkan hasil. Melalui rekaman kamera tersembunyi, mereka berhasil menangkap gambar beberapa wanita yang tampak bekerja di halaman belakang rumah dengan pakaian lusuh dan wajah yang terlihat lelah dan tertekan. Meskipun gambar-gambar itu tidak terlalu jelas, namun cukup untuk memperkuat dugaan adanya praktik perbudakan. Selain itu, tim kepolisian juga berhasil melacak mobil van mencurigakan yang sempat diikuti Arya. Mobil itu ternyata sering digunakan untuk mengangkut barang-barang keluar dan ke dalam rumah pada malam hari. Setelah diselidiki lebih lanjut, terungkap bahwa mobil itu tidak terdaftar atas nama Tuan Wijaya secara langsung, melainkan melalui sebuah perusahaan cangkang yang mencurigakan. Dengan bukti-bukti awal ini, Letnan Ratna mengajukan surat perintah penggeledahan ke pengadilan. Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya surat perintah tersebut dikeluarkan. Rencana penyergapan mulai disusun dengan sangat hati-hati. Arya dilibatkan secara aktif dalam perencanaan tersebut, mengingat pengetahuannya yang mendalam tentang situasi di sekitar rumah itu. Arya menekankan pentingnya melakukan penyergapan pada waktu yang tepat, yaitu saat para penjaga lengah dan para korban memiliki peluang terbesar untuk diselamatkan tanpa membahayakan nyawa mereka. Berdasarkan pengamatannya, waktu yang paling tepat adalah pada tengah malam, saat sebagian besar aktivitas di dalam rumah mulai mereda. Tim penyergap dibagi menjadi beberapa kelompok dengan tugas yang jelas. Satu kelompok bertugas mendobrak gerbang depan, kelompok lain akan menyergap dari arah belakang, dan beberapa petugas khusus akan bertugas mengamankan Tuan Wijaya dan para penjaganya. Arya sendiri bersedia ikut masuk ke dalam rumah untuk membantu mengidentifikasi para korban dan memastikan keselamatan mereka. Malam yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Langit Phnom Penh tampak gelap tanpa bintang. Tim gabungan polisi dan Arya bergerak senyap menuju rumah mewah itu. Mereka menggunakan beberapa kendaraan taktis untuk mendekat tanpa menimbulkan kecurigaan. Saat waktu yang ditentukan tiba, dengan aba-aba dari Letnan Ratna, tim pertama bergerak cepat mendobrak gerbang depan. Suara gebrakan keras memecah kesunyian malam. Para penjaga yang berjaga di luar tampak terkejut dan tidak sempat memberikan perlawanan berarti. Secara bersamaan, tim kedua menyerbu dari arah belakang rumah. Mereka berhasil melumpuhkan beberapa penjaga lain yang mencoba melarikan diri. Suasana di sekitar rumah itu menjadi riuh dengan teriakan dan suara langkah kaki petugas. Arya,
bersama dengan beberapa petugas bersenjata, bergerak masuk ke dalam rumah. Mereka menyisir setiap ruangan dengan hati-hati, mencari keberadaan para korban. Rumah mewah itu tampak megah namun terasa dingin dan menakutkan. Di beberapa ruangan, mereka menemukan jejak-jejak kekerasan dan kondisi yang tidak layak huni. Akhirnya, di sebuah ruangan tersembunyi di bagian belakang rumah, mereka menemukan Risa dan beberapa pekerja migran lainnya. Mereka tampak ketakutan dan terkejut dengan kedatangan polisi. Beberapa di antara mereka terlihat lemah dan sakit. Tangis haru dan lega pecah di ruangan itu saat mereka menyadari bahwa pertolongan akhirnya datang. Risa, dengan tubuh kurus dan tatapan mata yang sayu, menatap Arya dan para polisi dengan air mata yang mengalir deras di pipinya. Cahaya harapan kembali terpancar dari matanya yang selama ini redup. Mimpi buruk itu, tampaknya, akan segera berakhir. Suasana di ruangan tersembunyi itu dipenuhi dengan kelegaan yang bercampur haru. Risa dan para pekerja migran lainnya, yang selama ini hidup dalam ketakutan dan penindasan, tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Air mata kebahagiaan dan trauma bercampur menjadi satu. Beberapa di antara mereka bahkan terlalu lemah untuk berdiri, dan hanya bisa menatap kosong ke arah para penyelamat. Arya mendekati Risa dengan hati-hati. Ia bisa melihat jelas betapa menderitanya gadis muda itu selama 2 tahun terakhir. Tubuhnya sangat kurus, kulitnya pucat, dan tatapan matanya menyimpan luka yang dalam. "Kamu aman sekarang," ucap Arya lembut dalam bahasa Indonesia, berusaha menenangkan Risa. Mendengar bahasa ibunya, air mata Risa semakin deras mengalir. Ia mencoba untuk berbicara, namun suaranya tercekat. Ia hanya bisa mengangguk lemah, mencoba mencerna kenyataan bahwa ia akhirnya bebas. Sementara itu, tim kepolisian berhasil meringkus Tuan Wijaya dan beberapa kaki tangannya yang mencoba melawan. Mereka tidak menyangka akan ada penyergapan mendadak seperti ini. Rumah mewah yang selama ini menjadi simbol kekuasaan dan kejahatan mereka kini telah dikepung oleh aparat penegak hukum. Para korban segera dievakuasi dari rumah itu. Mereka diberikan air minum dan makanan ringan setelah sekian lama hidup dalam kekurangan. Tim medis yang sudah disiagakan segera memeriksa kondisi kesehatan mereka. Risa dan beberapa korban lainnya yang kondisinya lemah segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Arya menyaksikan proses evakuasi dengan hati lega. Melihat para wanita itu akhirnya mendapatkan pertolongan dan keluar dari neraka yang telah mengurung mereka selama ini, memberikan kepuasan yang tak ternilai baginya. Ia tahu bahwa perjalanan pemulihan mereka masih panjang, namun setidaknya mereka kini memiliki kesempatan untuk memulai hidup baru. Setelah memastikan semua korban aman, Arya kembali ke dalam rumah untuk membantu polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Mereka mengumpulkan bukti-bukti kekerasan, dokumen-dokumen yang mencurigakan, dan mencari informasi lebih lanjut tentang jaringan perdagangan manusia yang mungkin terlibat. Di salah satu ruangan kerja Tuan Wijaya, polisi menemukan catatan-catatan keuangan yang mencurigakan dan beberapa dokumen perjalanan para pekerja migran yang telah dirampas. Bukti-bukti ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik perbudakan dan perdagangan manusia yang terorganisir. Letnan Ratna menghampiri Arya dengan wajah lega. "Kerja bagus, Arya. Instingmu memang tidak pernah salah. Kita berhasil menyelamatkan mereka," ucapnya sambil menjabat tangan Arya dengan erat. "Ini belum selesai, Letnan. Kita harus memastikan bahwa para pelaku dihukum setimpal dengan perbuatan mereka dan jaringan perdagangan manusia ini dibongkar sampai ke akarnya," jawab Arya dengan tatapan mata yang penuh tekad. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir, Risa bisa tidur dengan nyenyak di ranjang rumah sakit yang bersih. Rasa aman dan bebas dari ancaman membuatnya bisa mengistirahatkan tubuh dan pikirannya yang selama ini tegang. Mimpi buruk itu perlahan mulai menjauh, digantikan oleh harapan akan masa depan yang lebih baik. Berita tentang penggerebekan rumah mewah Tuan Wijaya dan penyelamatan para pekerja migran dengan cepat menyebar di media.
Kasus ini menarik perhatian publik dan memicu kemarahan terhadap praktik perbudakan modern. Banyak pihak yang memberikan dukungan dan simpati kepada para korban. Pihak Kedutaan Besar Indonesia di Kamboja segera turun tangan untuk memberikan bantuan dan pendampingan kepada Risa dan para pekerja migran lainnya yang berasal dari Indonesia. Mereka membantu proses pemulihan fisik dan mental para korban, serta mengurus kepulangan mereka ke tanah air. Arya terus memantau perkembangan kasus ini, memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Ia juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian Indonesia untuk melacak agen-agen penyalur tenaga kerja ilegal yang terlibat dalam kasus ini. Bagi Arya, penyelamatan Risa dan para korban lainnya adalah sebuah kemenangan kecil dalam perang melawan kejahatan perdagangan manusia. Namun, ia menyadari bahwa masih banyak korban lain yang mungkin terperangkap di luar sana. Ia bertekad untuk terus berjuang dan menggunakan kemampuannya untuk memberantas praktik keji ini sampai tuntas. Malam itu, di tengah hiruk-pikuk kota yang mulai tenang, Arya merasa ada secercah harapan baru bagi mereka yang selama ini hidup dalam kegelapan. Cahaya keadilan mulai bersinar, meskipun masih samar. Hari-hari setelah penyelamatan menjadi babak baru yang penuh tantangan bagi Risa. Di rumah sakit, ia mendapatkan perawatan intensif untuk memulihkan kondisi fisiknya yang lemah. Dokter dan perawat dengan sabar memantau perkembangannya, memberikan nutrisi yang cukup, dan memastikan ia mendapatkan istirahat yang layak. Namun, luka batin yang menganga membutuhkan waktu dan perhatian yang lebih. Psikolog dan konselor dari Kedutaan Besar Indonesia secara rutin mendampingi Risa dan para korban lainnya. Mereka membantu memproses trauma yang mendalam akibat penyekapan dan perlakuan keji yang mereka alami. Risa, pada awalnya, masih sulit untuk mempercayai orang lain. Bayangan majikan yang kejam dan para penjaga yang mengancam masih sering menghantuinya dalam mimpi. Ia seringkali terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdebar kencang. Namun, dengan kesabaran dan dukungan dari para konselor, Risa perlahan mulai membuka diri. Ia menceritakan pengalaman pahitnya, meluapkan emosi yang selama ini ia pendam. Proses ini terasa menyakitkan, namun juga melegakan. Setiap kali ia berbagi cerita, beban di hatinya terasa sedikit berkurang. Kabar tentang nasib Risa sampai ke telinga ibundanya di kampung halaman. Betapa hancur hati seorang ibu mendengar penderitaan yang dialami putrinya. Dengan bantuan pihak kedutaan dan pemerintah daerah, ibunda Risa akhirnya bisa terbang ke Kamboja untuk menjenguk putrinya. Pertemuan ibu dan anak itu dipenuhi dengan tangis haru dan pelukan erat yang tak terpisahkan. Ibunda Risa tidak henti-hentinya menciumi putrinya, bersyukur karena Risa selamat dari mimpi buruk yang mengerikan. Kehadiran ibunda memberikan kekuatan baru bagi Risa. Ia merasa tidak sendiri lagi, ada cinta dan dukungan yang nyata menantinya di rumah. Selama masa pemulihan di Kamboja, Risa juga bertemu dengan para pekerja migran lainnya yang menjadi korban dalam kasus yang sama. Mereka saling berbagi pengalaman, saling menguatkan, dan membangun ikatan persaudaraan yang kuat. Mereka adalah saksi hidup dari penderitaan yang sama, dan bersama-sama mereka belajar untuk bangkit dan menatap masa depan. Detektif Arya juga beberapa kali mengunjungi Risa di rumah sakit. Ia memastikan bahwa Risa mendapatkan semua bantuan yang dibutuhkan dan memberikan semangat agar Risa tetap kuat. Arya merasa terharu melihat ketegaran Risa meskipun telah mengalami trauma yang begitu mendalam. Proses hukum terhadap Tuan Wijaya dan para pelaku lainnya berjalan dengan lancar berkat bukti-bukti kuat yang berhasil dikumpulkan oleh tim kepolisian. Mereka dijerat dengan pasal berlapis tentang perdagangan manusia, perbudakan, dan kekerasan. Publik mengikuti perkembangan kasus ini dengan antusias, berharap para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Setelah kondisinya membaik dan proses hukum hampir selesai, tiba saatnya bagi Risa dan para korban lainnya untuk kembali ke tanah air. Kepulangan mereka disambut dengan hangat oleh keluarga dan perwakilan pemerintah. Risa menginjakan kaki kembali di desa Sumber Makmur dengan hati yang campur aduk.
Ada rasa lega dan bahagia bisa kembali ke pelukan ibunda tercinta, namun juga ada trauma dan kenangan pahit yang masih membekas. Meskipun demikian, Risa tidak ingin larut dalam kesedihan. Ia bertekad untuk bangkit dan membangun kembali hidupnya. Dengan dukungan keluarga dan komunitasnya, ia mulai perlahan melupakan trauma masa lalu dan menatap masa depan dengan harapan baru. Ia bahkan berencana untuk memberikan kesaksian di pengadilan tentang pengalamannya, berharap suaranya bisa membantu mencegah kasus serupa terjadi pada orang lain. Kisah Risa menjadi pengingat yang kuat akan bahaya perdagangan manusia dan pentingnya kewaspadaan bagi siapapun yang ingin bekerja di luar negeri. Kisahnya juga menjadi inspirasi tentang kekuatan seorang wanita yang mampu bertahan dan bangkit dari keterpurukan. Meskipun nasib buruk sempat merenggut kebahagiaannya, semangat dan ketegarannya tidak pernah padam. Ia adalah bukti bahwa harapan akan selalu ada, bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun. Perjalanan pemulihan Risa masih panjang, namun ia tidak lagi sendiri. Ia memiliki keluarga, teman-teman, dan orang-orang baik seperti detektif Arya yang peduli dan mendukungnya. Cahaya masa depan mulai tampak, dan Risa siap untuk menyambutnya dengan hati yang lebih kuat dan penuh harapan. Waktu terus bergulir. Luka fisik Risa telah sembuh sepenuhnya. Namun bekas trauma psikologis membutuhkan waktu yang lebih lama untuk benar-benar pudar. Kembali ke kehidupan normal di desa Sumber Makmur bukanlah proses yang mudah. Risa harus beradaptasi kembali dengan lingkungan yang sempat ia tinggalkan, menghadapi tatapan iba dari sebagian orang, dan melawan rasa cemas yang terkadang masih menghantuinya. Namun, Risa tidak menyerah. Ia memiliki semangat yang kuat dan dukungan penuh dari ibundanya. Ia mulai aktif dalam kegiatan masyarakat, berinteraksi dengan tetangga, dan mencoba membangun kembali kepercayaannya pada orang lain. Ia juga mengikuti terapi secara rutin untuk membantu memulihkan kondisi mentalnya. Proses hukum terhadap Tuan Wijaya dan jaringannya mencapai puncaknya. Berkat kesaksian Risa dan para korban lainnya, serta bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan oleh pihak kepolisian Kamboja dan Indonesia, para pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara yang setimpal dengan kejahatan mereka. Keadilan akhirnya ditegakkan. Kasus Risa menjadi perhatian nasional dan internasional. Banyak organisasi kemanusiaan dan media yang mengangkat kisahnya, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia dan pentingnya perlindungan bagi pekerja migran. Risa, meskipun awalnya enggan menjadi sorotan, akhirnya memutuskan untuk menggunakan pengalamannya sebagai platform untuk menyuarakan hak-hak para korban perdagangan manusia. Ia menjadi seorang aktivis yang gigih, berbagi kisahnya dalam berbagai forum dan seminar, mengedukasi masyarakat tentang modus operandi para pelaku, dan mengadvokasi kebijakan yang lebih baik untuk melindungi para pekerja migran. Keberanian Risa menginspirasi banyak orang, terutama para korban perdagangan manusia lainnya, untuk tidak takut berbicara dan mencari keadilan. Detektif Arya terus menjalin komunikasi dengan Risa. Ia merasa bangga dengan ketegaran dan semangat juang gadis itu. Arya juga terus aktif dalam memberantas kasus-kasus perdagangan manusia lainnya, terinspirasi oleh keberhasilan dalam menyelamatkan Risa dan para korban lainnya. Ia menyadari bahwa perjuangan melawan kejahatan ini masih panjang, namun setiap nyawa yang berhasil diselamatkan adalah sebuah kemenangan. Beberapa tahun kemudian, Risa telah tumbuh menjadi seorang wanita yang kuat dan mandiri. Ia mendirikan sebuah organisasi kecil yang bergerak di bidang pendampingan dan pemberdayaan bagi para mantan pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Ia menggunakan pengalamannya untuk membantu orang lain yang mengalami nasib serupa, memberikan dukungan psikologis, pelatihan keterampilan, dan bantuan hukum. Desa Sumber Makmur kembali melihat senyum cerah Risa. Trauma masa lalu tidak lagi mendefinisikannya, melainkan menjadi sumber kekuatan dan motivasi untuk berbuat baik. Ia membuktikan bahwa meskipun kegelapan pernah merenggut kebahagiaannya, cahaya harapan dan kebaikan akan selalu mampu menembus dan memberikan arah baru dalam hidup. Kisah Risa adalah kisah tentang kehilangan dan pemulihan, tentang kejahatan dan keadilan, tentang keputusasaan dan harapan.
Ini adalah pengingat bahwa di balik setiap penderitaan, selalu ada potensi untuk bangkit dan menjadi lebih kuat. Dan di dunia yang terkadang gelap ini, masih ada orang-orang seperti Detektif Arya yang berdedikasi untuk membawa cahaya keadilan bagi mereka yang terpinggirkan dan tertindas. Akhir dari penderitaan Risa menjadi awal dari perjuangan yang lebih besar, sebuah perjuangan untuk kemanusiaan dan keadilan bagi semua.